Kalau masih salah, pilih HP di harga hampir 5 juta, fix duit elu kebuang sia-sia, bos. Pilihannya emang makin banyak, tapi nggak semua layak dibeli. Makanya di sini gue siapin HP 4 jutaan paling worth it buat dibeli tahun ini. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik versi Ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. 4 jutaan tapi punya bodi aluminium kayak HP flagship. Infinix Note 60 5G emang ngasih bodi semewah itu, bos. Desain kamera juga dibuat nyentrik dan kekinian, apalagi fitur active halo lighting mirip kayak cincin cahaya gitu. Soal layar, udah pasti manjain mata banget. Infinix ngasih panel AMOLED 144Hz 6,78 inci, resolusi 1,5K sampai kecerahan 4500 nits. Buat mesin tempurnya, chipsetnya ngandelin Dimensity 7400 Ultimate dan punya satu varian memori doang. Ada RAM 8GB dan internal memori 256GB. Bodinya emang lumayan tipis di angka 7,5 mm. Tapi siapa sangka Infinix berhasil nanemin baterai gede 6500 mAh tapi dengan fast charging 45 watt. Sensor kamera emang bukan yang paling wah. Seenggaknya Infinix berani ngasih fitur OIS dan support perekaman 4K. Desain mewah, fitur juga berlimpah. Gas sikat Infinix Note 60 5G kalau lu naksir sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, Motorola H60 Fusion 5G berhasil jadi HP 4 jutaan terbaik karena dia HP all-rounder. Desainnya kelihatan kalem, gokilnya HP ini udah anti air sampai punya sertifikasi militer tahan banting. Buat ngasih visual kayak HP mahal, Motorola ngasih layar curve 6,67 inci POLED 120Hz. Gak ketinggalan juga resolusi 1,5K dan kecerahan puncak sampai 4500 nits. Kalau udah gitu, nonton film sampai main game bakal kebawa suasana banget, bos. Di saat kebanyakan HP 4 jutaan cuma mentok di 8/256GB, nah HP berchipset Dimensity 7400 5G ini punya memori 12/256GB. Resolusi kamera emang gak yang gede gitu. Nah, gokilnya berkat validasi Pantone dan sensor utama Sony LYT-700C, jepretan dan rekaman videonya bisa bersaing sama iPhone 11. Cuma kalau mau stabil banget, lu perlu bantuan gimbal, bos. Desain, layar, dan kamera sih udah oke. Cuma menurut gua baterai 5500 mAh termasuk standar buat HP zaman now. Tapi menurut gua H60 Fusion 5G masih jadi salah satu HP all-rounder terbaik di kelasnya. Oke, kalau lu naksir sama Motorola H60 Fusion 5G, HP-nya bisa dibeli lewat Ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, punya desain premium dan Titan durability, Redmi Note 15 Pro 5G bawa rating ketahanan air IP68 sampai IP69K. Bukan sekedar tahan cipratan air, Xiaomi bilang kalau ketahanan airnya ini bisa sampai 2 meter selama 24 jam. Gokil! Layar nggak cuma memukau lewat AMOLED 120Hz, proteksinya udah Gorilla Glass Victus 2 yang lebih tahan goresan. Walaupun performa nggak signifikan naik, seenggaknya Dimensity 7400 Ultranya diduetin sama baterai 6580 mAh. Cuma yang agak nanggung pengecasannya lagi-lagi cuma 45 watt doang. Lensa makro emang udah hilang dari kamera belakangnya. Ya, walaupun resolusinya juga 200 megapiksel kayak Redmi Note 14 Pro 5G, hasil jepretan dan fitur kameranya dibuat lebih bagus. Nggak cuma support OIS dan IS, kameranya juga bisa rekam video 4K.
Overall, Redmi Note 15 Pro 5G cocok buat lo yang butuh spek seimbang dan durabilitas jempolan. Gas sikat Redmi Note 15 Pro 5G kalau lo tertarik sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang kedua, kalau nyari HP 4 jutaan yang desainnya gaming dan coolingnya bukan gimmick, gue rekomendasiin Nubia Neo 5 GT 5G. Desainnya emang kelihatan estetik dan gaming abis. Ada eagle eye dengan berbagai efek yang bisa di-custom di pengaturan. Refresh rate bukan lagi 120Hz, tapi udah tembus 144Hz dengan layar AMOLED 1,5K. Chipset Dimensity 7400 5G emang bukan yang paling powerful. Cuma buat gamer nengah, performanya masih oke. Yang bikin gue kesemsem, Nubia berani ngasih active cooling fan yang efektif buat ngeredam suhu panas. Biar beda dari yang lain, HP ini ada fitur Neo Trigger 5.0, yaitu tombol L1 dan R1 yang bikin elu tambah fast hand pas main game FPS. Terus biar HP gak gampang lowbat, baterainya punya kapasitas 6210 mAh yang diperkuat sama fast charging 80 Watt. Kalau untuk kamera nggak bisa berharap banyak, buat sekedar foto santai hasilnya masih oke buat upload ke sosial media bos. Oke, kalau lu tertarik sama Nubia Neo 5 GT 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih, salah satu alasan Tecno Camon 50 Pro 5G masih jadi rekomendasi. Jelas karena dia HP all-rounder. Udah gitu, desain curve sampai layar AMOLED 144Hz-nya bikin HP ini di level yang beda. Desain kamera juga nggak yang FOMO kayak HP zaman now. Walaupun bukan chipset top tier, menurut gua Dimensity 7400 Ultimate masih masuk akal buat HP yang nonjolin kamera. Yes, sekarang ada lensa telefoto yang nggak dibawa sama Camon 40 Pro 5G. Kemampuan optical zoom 3 kalinya bener-bener tajam, bukan sekedar digital crop. Jepret jarak lebih jauh juga bisa banget lewat AI Super Zoom 100 kali. By the way, kamera belakangnya pakai sensor Sony LYT700C, ada OIS dan bisa rekam 4K. Fast chargingnya emang umum banget di 45 Watt. Cuma gokilnya baterainya udah 6500 mAh di bodi setipis 7,8 mm. Sayangnya juga HP ini nggak support wireless charging bos. Menurut gua buat yang nyari spek all-rounder, Camon 50 Pro 5G udah worth it buat disikat. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're... Nah, dari kelima HP 4 jutaan yang gue bahas tadi, gue rekomendasiin Camon 50 Pro 5G kalau nyari spek all-rounder. Terus kalau lebih suka main game, Nubia Neo 5 GT 5G jelas menarik lewat active coolingnya. Kalau lu naksir salah satunya, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.